Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Para majelis guru yang kami hormati dan seluruh santriwati Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada dalam satu majelis di mana tujuan dari majelis ini untuk membangun akhlak yang sebenarnya untuk para wanita. Dan alhamdulillah yang di depan Ustadz semuanya adalah wanita. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus beliau dalam rangka salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kajian kita pada malam hari ini, ananda semua, karena kita kajian akhlak, ketika pengajian hanya ada dua kemungkinan. Satu yang berbicara, selebihnya paham? Rasulullah menyelamatkan kaum wanita di saat zaman jahiliyah. Wanita begitu hina, malah kelahiran seorang anak wanita merupakan kesedihan yang luar biasa, sampai dikibarkan bendera hitam, tanda kesedihan. Masih ada yang berbicara? Ya, kajian kita malam hari ini tidak sama dengan pelajaran mahfuzat, tidak sama dengan mutola'ah, karena kita berbicara tentang akhlak. Apalagi namanya al-akhlak lil banat. Pelajaran akhlak yang dispesialkan untuk para anak-anak perempuan. Apakah antuna sudah siap jadi anak perempuan?
Secara fisik biologi mungkin sudah. Ini berbicaranya fisik ya. Kalau fisik biologi kemungkinan memang sudah semuanya adalah anak perempuan. Tapi apakah secara akhlak sudah semuanya jadi perempuan? Ya, alhamdulillah ada yang menyadari. Kira-kira orang sadar ini sadarnya sebentar kemudian lupa lagi, atau lupa sebentar kemudian sadar lebih lama? Kita mendoakan mudah-mudahan lebih lama sadarnya ketimbang lupanya. Jadi duduklah Ananda sebagai perempuan. Bagaimana cara duduk perempuan di alam Minangkabau? Silahkan semuanya bersimpuh. Yang keberatan berarti belum jadi perempuan. Dan Ananda perlu tahu kata Hasan Al-Basri, saya belajar akhlak 30 tahun dan belajar agama cuma 5 tahun. Ini seorang yang memiliki akhlak. Saya belajar akhlak selama 30 tahun karena akhlak itu tidak menghafal apakah itu akhlak. Rukun akhlak adalah, syarat-syarat akhlak adalah akhlak tidak untuk dihafal. Maka beliau mengatakan, saya belajar diam ketika saya mampu berbicara membutuhkan waktu 3 bulan. Belajar diam di saat mampu berbicara butuh waktu 3 bulan baru beliau bisa tidak berbicara, walaupun saat itu beliau pandai berbicara. Maka duduk bersimpuh ini memang agak letih, butuh waktu yang lama untuk menyesuaikannya. Tapi orang Minang sudah mengajarkan itu dari dulu, ketika wanita-wanita tidak boleh duduk seperti kaum laki-laki. Sakit untuk pertama, capek buat pertama, itu betul. Namanya juga pelajaran. Siap jadi perempuan? Insya Allah. Ustaz ulangi, antuna secara fisik memang sudah. Apakah akhlaknya sudah sepenuhnya perempuan? Mari kita lanjutkan kajian yang sebelumnya. Ayat yang Ustaz bacakan tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah mengeluarkanmu. Nah, yang masih berbicara berarti akhlaknya masih dipertanyakan. Berapa lama tadi Hasan Basri belajar diam? 3 bulan. Walaupun beliau pandai berbicara, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi ketika beliau belajar berakhlak, dia tidak akan menuturkan kata-kata yang kata-kata itu akan menyebabkan dia berdosa. Belajar diam ketika mampu berbicara 3 bulan dibutuhkan oleh seorang ulama sufi. Ya, sudah sufi biasanya punya akhlak yang baik, menjaga diri. Jadi antuna mencoba untuk diam selama Ustadz
menyampaikan kajian ini, kalau sudah berhasil pada tahap ini, pada waktu ini, semua mampu diam hanya mendengar, berarti sudah masuk ke tingkat tahapnya mampu diam di saat mampu berbicara. Sudah masuk kita pelajaran? Sudah ya. Jadi mampu diam saat ketika kita sebenarnya bisa berbicara, itu bagian daripada akhlak. Kembali ayat yang Ustaz sampaikan tadi, Allah akhrajakum, mengeluarkan kamu dari mana? Dari perut ibu-ibumu. Ustaz ulangi, semua kita Allah keluarkan. Ayat ini bukan kharaja yakhruju, tapi akhraja. Kalau akhraja itu ada kekuatan yang mengeluarkan. Bayangkan rahim ibu, kemudian antuna keluar dari jalan lahir. Kira-kira jalan lahir itu besar atau kecil? Kecil ya. Tapi antuna bisa keluar berat 2 kilo, 3 kilo, bahkan 4 kilo, dan bahkan ada yang 5 kilo. Seorang ibu yang menjerit, bahkan menangis, bahkan berteriak, mengeluarkan bayi dari rahimnya. Ayyatuhal bintul azizah, wahai anak perempuan yang mulia, laqad kunti ghaira mawjudah fi hadhihi dunya. Dulu antuna tidak ada di dunia ini. 20 tahun yang lalu, yang di depan Ustadz ini sudah ada enggak di dunia ini? 18 tahun yang lalu sudah adakah yang di depan Ustadz ini di dunia? Ada. Lalu Allah menciptakan Ananda melalui rahim seorang ibu. Kemudian Allah jadikan makhluk yang paling cantik, wa hassana suwarataki. Allah menjadikan gambar antunna, wajah antunna menjadi paling baik. Bahkan insyaallah kalau antunna semua jadi wanita salihah, amin, amin, bidadari surga cemburu. Ya, kalau kita dengar makhluk paling cantik Allah ciptakan adalah bidadari, betul? Tapi kalau Ananda menjadi wanita yang solihah dengan akhlak yang mulia, maka seluruh bidadari yang di sorga itu cemburu kepada wanita-wanita yang solihah berakhlak mulia. Ini bukan dongeng, silahkan buktikan. Kalau antuna ingin dicemburui oleh malaikat, syaratnya menjadi wanita salihah. Dan itu tidak bisa dikatakan siapa mau jadi wanita salihah, hampir semuanya angkat tangan. Tapi menjadi wanita salihah itu bukan butuh pengakuan, tapi butuh aksi. Hassana suratak. Allah menjadikan tampilan antuna menjadi cantik. Tetapi secantik-cantik antuna, kalau akhlaknya buruk, maka tidak beda dengan sampah di dalam tong sampah.
Ya, secantik-cantik perempuan, kalau akhlaknya, masih ada yang berbicara, Ustaz lihat. Kita belajar tidak nunggu 3 bulan, nunggu 30 menit saja. Sanggup enggak untuk diam walaupun sebenarnya ada teman untuk berbicara? Ini pelajaran akhlak. Bahkan Hasan Basri tadi mengatakan, belajar akhlak dia butuhkan waktu 30. Berapa tahun dia belajar agama? 5 tahun. Lebih lama mana belajar akhlak dibandingkan ilmu? Kesabaran antuna untuk diam lebih kurang 30 menit, sekurang-kurangnya sampai azan Isya. Kemudian setelah antuna dilahirkan ke muka bumi ini, Allah berikan ainain, 2 mata. Untuk apa mata itu Allah ciptakan? Melihat apa? Melihat yang baik-baik. Jelas? Jadi salahkah orang kalau menggunakan matanya ke tempat, ke sesuatu yang tidak baik? Apakah Ananda pernah melihat yang tidak baik? Pernahkah melihat yang tidak baik? Maka perbaiki mata yang sudah pernah melihat yang tidak baik. Yang punya mata normal, alhamdulillah bisa melihat tanpa bantuan kaca. Tanyakan kepada teman-teman yang pakai kacamata, ketika kacamatanya tidak ada dan dia harus membaca 1 kata atau 2 kata atau membaca majalah, dia tidak bisa membaca karena dia sudah kehilangan nikmat Allah, sebagian nikmat Allah dalam membaca. Bersyukurlah yang belum punya kaca. Masih ada yang berbicara, kedengaran? Ini pelajaran kita ini baru dikatakan berhasil kalau prakteknya ada. Karena ini tidak ada rapornya. Jangan nanti dianggap, wah setelah ada kajian tentang akhlak lil banat, juara 1, juara 2, juara 3, kita tidak melihat akhlak dari ranking, tapi dari prakteknya. Mampu tidak berbicara walaupun sebenarnya bisa berbicara, itu bagian daripada pelajaran akhlak. Apa yang Allah berikan setelah kita lahir tadi? Ainaini. Diberikan 2 mata untuk melihat Al-Quran, hadis, alam semesta. Mohon maaf, dalam bahasa Minang, alam takambang jadi guru. Apa yang ada di alam semesta ini, kalau kita lihat lalu bisa menjadikan itu pelajaran bagi kehidupan kita, maka alam itu adalah guru kita. Kenapa terjadi gempa? Karena ada ketidakseimbangan yang terjadi. Kita melihat. Apa kata sebagian ulama? Ketidakseimbangan orang berbuat pahala dan berbuat dosa. Lebih banyak mana orang tidak sholat dibandingkan yang sholat? Wajarkah gempa terjadi? Maukah gempa terus terjadi? Berdoa kepada Allah, karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Berikutnya Allah berikan kepada kita semua uzunain,
Dua telinga, kanan dan kiri. Buat apa Allah berikan kepada kita telinga? Mendengar yang baik. Pernahkah kita mendengar yang tidak baik? Apakah dibiarkan yang tidak baik itu selalu masuk ke telinga kita? Ya. Di pondok kita ada sarana untuk mendengarkan Al-Quran. Ada juga sarana mendengarkan ocehan. Karena penyakit wanita kebanyakan adalah mengoceh, mengupat, mencaci, memaki, menghina. Betul? Tapi kita punya sarana bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tinggal mendengarkan saja tidak mau. Tinggal mendengarkan. Jadi gunakan telinga buat mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan pelajaran. Pun kalau mendengarkan nyanyian yang syair-syairnya yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka Ustadz tidak suka ada santriwati nyanyian Korea. Kenapa? Korea itu adalah bangsa komunis. Kira-kira nyanyiannya ada hubungannya dengan Allah? Ada hubungan dengan Nabi Muhammad? Ada hubungan dengan Ustaz Nawazir? Lalu kenapa antum menyanyikan nyanyi orang komunis sementara kita sholat 5 waktu sehari dan semalam? Karena katanya nyanyian Korea itu indah. Setan selalu mengatakan yang buruk itu indah. Lalu nyanyian apa yang mau kita ikuti? Salawat, nasyid, pokoknya nyanyian, lagu, syair yang ada hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan para ulama, dengan agama kita. Nggak usah nyanyi-nyanyi cinta, nyanyi-nyanyian galau. Tapi dengarkanlah melalui telinga ini kumandang azan, ayat Al-Quran, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang barusan saja kalau antum nak amalkan tiap hari, menurut hadis Nabi, akan Allah hapus dosa antuna sehabis-habisnya, bagaikan orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wanita salihah semuanya, amin. Kalau itu kami Majelis Guru mendengarkan pas bertemu dengan Ananda sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terbayang kita nanti ketemu di surga Jannatun Naim. Amin. Didoakan masuk surga kok cuma berapa orang yang amin? Optimis Ustadz ketemu dengan antuna di sorga, karena Ustadz optimis juga bisa masuk sorga dengan doa antuna. Amin. Mudah-mudahan seluruh majelis guru, umat Islam di mana-mana yang menjalankan syariat yang sebenarnya, semuanya kita nanti bertemu minimal Jannatun Naim. Dan mudah-mudahan kalau lebih lagi derajat kita naik, kita berkumpul di Jannatul Firdausil A'la. Telinga tolong diselamatkan. Jadi setelah ini nyanyian-nyanyian yang tidak antuna pahami jangan dinyanyikan. Jangan-jangan nyanyi itu mengatakan Tuhan 3, sementara kita mengatakan
Qul huwallahu ahad. Nyanyilah dengan nyanyian yang bisa dipahami. Setelah diberikan telinga, Allah berikan kepada kita lidah, lisana. Buat apa lidah itu? Nah, untuk melafazkan al-kalimatut thayyibat. Al-kalimatut thayyibat. Maka doa Nabi sering, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dengan lidah kita berzikir, dengan lidah kita bersyukur, dengan seluruh anggota badan kita perbaiki ibadah kita. Setelah Allah berikan lidah, Anda punya lidah berapa? Punya mata berapa? 2. Punya telinga berapa? 2. Kira-kira lebih berbahaya mana yang satu dibandingkan 2 mata, 2 telinga? Yang satu. Maka hati-hati. Lidahmu sering lidah itu menerkam kita. Sejelek-jelek teman, jangan pernah mengatakan teman jelek, karena yang menyampaikan itu lebih jelek daripada yang dijelek-jelekan. Contoh, tapi Ustaz mencontohkan bukan dengan kalimat yang tidak baik. Kita bilang teman kita kerbau. Kerbau baik atau tidak baik? Kerbau baik. Cuman mengatakan teman kita kerbau berarti kita salah lihat. Betul? Kita tahu yang kita bilang kerbau itu matanya sama dengan mata kita, hidungnya sama dengan hidung kita, badannya sama dengan badan kita. Tiba-tiba kok mata kita bilang dia bagaikan kerbau. Berarti yang jelek siapa? Bukan yang mengatakan. Kita nggak jelek, karena Allah telah ciptakan kita fi ahsani. Ya, wajah-wajah yang cantik-cantik begini untuk diam saja tidak kuat. Di sorga butuh orang penyabar atau tidak? Yang tidak tahan sorga nanti. Orang ribut di mana tempatnya? Neraka. Ustaz ulangi. Jadi lidah ini cukup berbahaya. Maka jangan mengatakan kata-kata kecuali kata-kata itu mengandung pahala. Karena kalau sempat mengatakan kata-kata yang mengandung dosa, siapa malaikat yang siap sedia untuk menulisnya? Mau catatannya yang tebal sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Bagaimana caranya? Itulah Ananda, dengarkan. Lidah satu, gigi kita 34. Gigi ada yang 32. Lidah satu dipagar dengan gigi 32. Tapi gigi bisa ditipu oleh lidah yang tidak bertulang itu. Sebenarnya gigi menahan, wahai yang punya lidah, jangan katakan yang kotor-kotor, yang jelek-jelek. Tapi apa kata lidah kepada gigi? Sebentar saja. Dikit aja. Dikit aja buka. Akhirnya gigi, karena lidah sudah memohon-mohon, dibuka juga rencananya sebentar. Tapi setelah dibuka sebentar, lidah bertahan. Maaf gigi, saat kau terbuka, maka kami yang berkuasa.
Itu makanya kalau lidah sudah berkuasa, maka muncullah kata-kata yang tidak baik. Untuk keselamatan lidah, as-sumtu hikmatun. Diam itu memiliki nilai lebih tinggi. Bahkan dikatakan as-sumtu asmanu minaz zahabi. Apa artinya? Diam itu lebih mahal dari emas. Itu Ustaz, kalau ada orang bertengkar, kita diam aja melihatnya kan lebih mahal dari emas, itu bodoh namanya. Jahil ya. Wah, Ustaz barusan mengatakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata bodoh. Kata-kata bodoh itu bukan dalam bahasa Arab namanya jahil ya. Tapi ada orang mengatakan tidak baik mengatakan kata-kata bodoh. Padahal Al-Quran, hadis juga ada mengatakan wa minal jahalah, termasuk daripada kebodohan. Berarti kan hadis menyampaikan itu. Hadis yang menyampaikan siapa? Nabi atau Ustaz Fauzan? Nabi. Jadi kata-kata bodoh kalau cuma diletakkan dalam kalimat untuk contoh, dia bukan kalimat yang sayyi'at. Lidah dijaga. Sanggup menahan lidah? Sanggup? Ini besok pagi jangan pula dipraktekkan. Kulna jama'atan. Kata bagian bahasanya karir jama'atan. Kemudian ingat kajian Ustaz malam ini, asumtu hikmatun. Enggak ada yang melafatkan itu minal jahalah, dari kebodohan. Dilarang mengucapkan kata-kata kalau kita lafazkan akan melahirkan dosa. Kalau kita melafazkan perbuatan dosa, kata-kata dosa, malaikat mana yang akan menulis? Sebenarnya kalau antuna tahu, malaikat yang sebelah kiri ini setiap menulis dosa kita menangis sejadi-jadinya. Tapi apa boleh buat? Tugasnya memang menulis. Maka kalau digambarkan, malaikat yang kanan ini malaikat yang paling subur, paling tampan, paling gagah, paling bahagia, paling semuanya. Kenapa? Dia hanya nulis yang baik-baik saja, tersenyum, tersenyum, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pas malaikat yang sebelah kiri, apalah yang mau dibaca lagi ini? Baca astagfirullah dia juga enggak mengerti. Nauzubillah dia enggak paham. Innalillah dia juga tidak mendengar. Kurus malaikat yang sebelah kiri ini. Tidak rela dia mau menuliskan dosa itu, sayang saja manusia tidak paham. Mestinya kita yang nangis. Ya Allah, jauhkanlah tadi dosa-dosa ya Allah. Lidah. Ya. Maka tidak ada caci mencaci. La tahtakir. Mudah-mudahan hafal dan bisa diamalkan. Amin. Kemudian Allah berikan 2 tangan. Mata untuk melihat atau untuk tidur? Iya, kadang untuk melihat, kadang untuk Kapan waktu tidur? Sekarang sudah malam? Berarti boleh setelah beberapa jam. Karena kalau sekarang antuna tidur, Ustadz ingin melihat bidadari, ternyata tidur nggak jadi bidadari. Ternyata itu hanyalah dari. 2 tangan Allah ciptakan. Allah ciptakan 2 tangan. Untuk apa kedua tangan itu? Memegang yang baik. Menerima yang baik, menolong kebaikan. Nah, kemarin waktu penutupan olahraga, sampah banyak di depan kelas. Akhirnya Ustaz Novia berapa orang membersihkan sampah. Ada wanita-wanita mudah-mudahan solihah tenang saja melihat. Itu tangannya kenapa?
ada apa dengan tangannya? Padahal melihat. Mestinya kalau Ustaz Novia sudah ngambil sampah, Antuna melihat, apa yang akan Antuna kerjakan? Ikut. Tapi kemarin ikut melihat, bukan ikut. Jadi mulai besok kalau ada sampah di bawah meja, di bawah bangku, atau yang tidak pada tempatnya, gunakan tangan. Oke? Setelah Allah berikan tangan untuk menolong, membantu, menulis yang baik-baik. Apa yang ditulis? Yang baik. Apakah tangan yang akan masuk surga menulis yang tidak baik? Maka yang tangan-tangannya kemarin sempat mengotori meja dengan tulisan-tulisan, minta ampunkan ya Allah, ampunkan tangan ini yang telah menulis. Selama tulisan itu ada, maka dosanya tetap dosa tangan yang bersangkutan. Gimana? Jadi apa yang boleh ditulis di atas meja? Tidak ada yang boleh ditulis di meja. Boleh menulis di atas meja menggunakan buku? Bolehkah menulis di pintu kelas? Mata gunakan. Menulis di mana? Di atas meja, di buku atau di kertas. Dan yang terakhir, Allah berikan kedua kaki kepada kita. Buat apa kaki itu? Jalan kemana? Jalan ke tempat yang baik. Tujuan jalan terbaik yang kita gapai kemana? Mas? Sampai ada hadis mengatakan, boleh melakukan perjalanan, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali hanya ketiga tempat. Kata hadis Nabi, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat. Pertama, ke Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Baitul Maqdis. Lalu masjid-masjid yang lainnya. Masjid Jami' Pasir. Kalau ke Padang, Masjid Terapung. Atau kalau di pesisir, Masjid Terapung. Atau kalau di Pasir Pangeran, Islamic Center. Gitu. Baik, sebatas yang Ustaz sampaikan tadi, Ustaz ringkas. Coba duduk bagaikan perempuan sejenak. Ustazah nanti tolong dibiasakan mereka duduk seperti perempuan. Sejenak sudah. Kesimpulan. Belajarlah diam di saat mampu berbicara. Hasan Basri mengatakan dia belajar akhlak 30 tahun, belajar agama 5 tahun. Kemudian Allah menyampaikan, Allah telah mengeluarkan Antuna dari perut orang tua Antuna, tidak tahu apa-apa. Allah berikan mata buat melihat yang baik. Allah berikan telinga buat mendengar yang baik. Allah berikan lidah untuk mengatakan yang baik. Allah berikan tangan untuk Allah berikan kaki untuk la'allakum mudah-mudahan kamu semua Allahumma a'inna ala wa syuk wa hus. Dengan lidah kita berzikir, dengan lidah kita bersyukur, dengan lidah kita perbaiki ibadah kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat sebelah kanan kita semua tersenyum pada malam hari ini, gemuk dan bahagia. Mudah-mudahan kita penduduk surga Firdaus A'la. Amin. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga tangan, jaga kaki. Fa'tabiru ya ulil absar. Ustadz mohon maaf kalau ada kata-kata Ustadz yang tidak layak untuk didengarkan. Mohon maaf di atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita Ustaz